Halo teman-teman, ketemu lagi di Notes. Hari ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan multikultural. Jadi kita masih membahas tentang pendidikan multikultural. Kalau kemarin kita bahasnya tentang pengertian serta tujuan dari pendidikan multikultural, maka hari ini kita akan bahas tentang konsep dari pendidikan multikultural itu sendiri. Oke, kita mulai. Konsep pendidikan multikultural. Yang pertama itu pengertian, lalu latar belakang, dimensi, ciri-ciri, pendekatan, metode, paradigma, serta pendidikan berbasis multikultural. Jadi, di konsep pendidikan multikultural ini kita akan membahas 9 hal ini yang akan kita bahas hari ini. Berapa lama kita langsung ke pendidikan multikultural, pengertiannya. Pendidikan multikultural secara etimologi itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan secara umum bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan pendidikan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural itu berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya tradisi. Pengertian multikultural ini berdasarkan pendapat dari Lily Wery tahun 2003 di halaman 7. Nah, di sini secara umum pendidikan multikultural itu artinya adalah usaha untuk mengembangkan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Latar belakang adanya pendidikan multikultural sendiri itu adalah keberadaan masyarakat yang beragam, baik bahasa, kebangsaan, suku, agama, gender, dan kelas sosial. Nah, menurut Banks dalam Mahfud tahun 2010 halaman 177 itu dijelaskan bahwasannya pendidikan multikultural itu memiliki 5 dimensi, yaitu ada dimensi integrasi, isi, atau materi, lalu dimensi konstruksi pengetahuan, dimensi pendidikan yang sama atau adil, dimensi pengurangan prasangka, serta dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Nah, di sini ciri-ciri pendidikan multikultural sendiri menurut Mahfud tahun 2010 halaman 187 antara lain tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, teman-teman, pendekatan pendidikan multikultural itu ada banyak sekali pendekatannya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama, yaitu tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Jadi dia lebih ke non-formal, bukan program sekolah formal yang berangkat pagi terus pulang siang hari. Jadi dia non-formal. Jadi dia pendidikan multikultural ini bisa didapatkan ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat yang memiliki perbedaan, mungkin perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Nah, itu adalah termasuk pendidikan multikultural. Yang kedua, yaitu menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Jadi kebudayaan dengan kelompok etnik itu berbeda. Dari daerah satu, daerah lain itu beda. Dari budaya satu ke budaya lain itu beda. Jawa Barat dengan Jawa Timur, misalkan contohnya. Sama-sama orang Jawa, tapi jelas
Kebudayaan yang ada di situ berbeda, kebiasaannya berbeda. Nah, kita lanjut yang ketiga. Membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Jadi, kita nggak perlu merasa malu untuk bertanya, kita sharing, kita diskusi dengan orang lain. Selanjutnya, pendekatannya adalah pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Oke, jadi di sini ketika kita bisa sharing kepada orang lain, kita bisa diskusi kepada orang lain, itu bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa meningkatkan bisa kita meningkatkan kualitas diri kita. Lanjut, yang kelima adalah kemungkinan bahwa pendidikan, baik formal maupun non-formal, meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa budaya. Oke, di sini kita dalam belajar multikultural, multikultural itu kan artinya berbeda, beragam. Berbeda, bukan hanya budaya, bukan hanya bahasa, suku, tarian, mungkin bajunya, baju adat, rumah adat, dan sebagainya itu jelas berbeda. Nah, di sini untuk kita dapat pendidikan multikultural, di poin kelima, maksudnya kita tidak hanya mendapatkan di sekolah formal, tapi juga di non-formal, seperti ini tadi di poin 1. Jadi, dari sosialisasi, kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Oke, metode pendidikan multikultural. Metodenya ini kita bisa menggunakan metode kontribusi, bisa juga menggunakan metode pengayaan, transformasi, serta aksi sosial. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, paradigma pendidikan multikultural itu kemajemukannya itu dibagi jadi dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif horizontal dan yang kedua adalah perspektif vertikal. Nah, di perspektif horizontal ini adalah perbedaan pada agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budayanya. Nah, kalau di perspektif vertikal itu adalah perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, maupun tingkat sosial budaya. Nah, selanjutnya, kalau ini dalam menghadapi kemajemukan ini, paradigma pendidikan multikultural ini, maka anak didik itu harus diarahkan untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. Jadi intinya anak didik itu dikenalkan. Kita itu tidak hanya beragama Buddha, kita itu tidak hanya beragama Hindu, kita tidak hanya beragama Islam, Kristen, atau Katolik, atau Konghucu. Nah, tapi kita di sini punya beberapa agama. Kita di sini tidak hanya suku Tengger, kita tidak hanya suku Madura, kita tidak hanya suku Dayak, kita tidak hanya suku Jawa, tapi kita memiliki banyak suku. Ras juga etnis. Oke. Nah, di sini untuk pendidikan berbasis multikultural MBA, Hernandez dalam Mahfud tahun 2010 halaman 196 itu mengungkapkan dua definisi untuk menekankan dimensi konseptual MBA yang penting bagi pendidik. Yaitu yang pertama adalah menekankan esensi dari pendidikan multikultural itu sendiri sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam atau plural secara kultur. Dan yang kedua adalah menekankan esensi dari pendidikan berbasis multikultural ini tadi, MBA, dalam merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, serta ekonomi. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang konsep pendidikan multikultural. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat.
Nah, untuk pertanyaannya bisa kalian tulis di komentar kalau jika ada yang masih dibingungkan. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan notes berikutnya. Bye.